Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwana walladzi jama'ana 'ala at-tauhid wal imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, juga di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban ini. Marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun banyak di antara manusia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak disadari sebagai suatu kenikmatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesadaran akan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan ketika nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mendengar, tidak bisa bernapas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mendengar dan sebagainya. Barukah kita menyadari bahwa itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling besar yang pantas kita syukuri adalah ketika kita berada di dalam kenikmatan hidayah iman dan Islam yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia nikmat dan iman dan Islam ini, banyak orang yang berada dalam keadaan Islam, merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kesempatan untuk bagaimana mendekatkan bersama-sama pada hari ini, hari yang mulia ini, pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ajaran Islam yang tinggi, ajaran Islam yang mulia kepada kita bersama. Sehingga kita harus menyadari juga bahwa Islam itulah agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan makanya karena itu tidak pantas kita merendahkan diri kepada orang yang di luar Islam, karena kita adalah orang yang lebih tinggi. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajaran Islam harus ditegakkan secara sempurna. Ajaran Islam yang tinggi harus menampakkan bahwa ketinggian Islam itu adalah juga karena ditinggikan oleh orang Islam. Ketika orang Islam sudah melemahkan Islam itu, merendahkan Islam itu sendiri, bagaimana kelak Islam itu ada di negeri kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dalam surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan.
Manusialah yang paling baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Versi ayat ini. Tetapi tidak semua manusia menyadari, sehingga ketika ada manusia yang mencampakkan dirinya ke tempat yang hina, ketika Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan dia ke tempat yang rendah yang hina, ke aspal. Aspal itu adalah rendah. Maka karena itu tidak semua Allah Subhanahu wa taala perlakukan demikian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Itu yang pertama. Ada iman wa amilus salihat, dan melakukan karya-karya salih, perbuatan-perbuatan baik. Wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka pahala atau ganjaran yang tidak putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks ayat ini, bahwa seorang yang beriman dan beramal salih mestinya menampakkan karya-karya salih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita menunjukkan karya-karya salih, tentulah kita melaksanakan karya-karya salih sebelumnya untuk memperlihatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, tidak perlu diperlihatkan secara inilah karyaku ya Allah, tetapi Allah Maha tahu pada saat kita melakukan itu. Bukankah ada dua malaikat yang senantiasa mengontrol perbuatan kita setiap saat? Perbuatan bicara kita, perbuatan fisik kita dan sebagainya. Tetapi hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu Allah yang Maha tahu. Maka karena itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat-malaikat penjaga kita, pada penjaga amal kita. Tetapi juga keikhlasan yang tampak yang ada dalam diri kita hanya Allah yang Maha mengetahui. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan amal kita yang tampak yang kita lakukan ini diperlihatkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara waktu-waktu yang penting, ada beberapa tempat oleh malaikat yang mengetahui amal kita tadinya, yang mencatat amal kita, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Sya'ban yang mulia ini. Bulan Sya'ban adalah bulan yang ditetapkan yang ditentukan bahwa amal kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain waktu-waktu yang lainnya. Ada dua malaikat yang bekerja mencatat seluruh amal kita. Pada waktu subuh, malaikat ini berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam. Ada malaikat yang bertugas pada malam hari untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita. Ada malaikat yang bekerja yang mencatat seluruh amal perbuatan kita pada siang hari. Pada siang hari mereka berkumpul pada waktu asar. Mereka berkumpul dan berpisah kemudian untuk berganti shift mencatat amal-amal kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selayaknya lah perbuatan-perbuatan baik kita ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu itu, karena ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang apa kita ketika itu, ketika mereka berpisah. Ketika malaikat ini berpisah meninggalkan teman shiftnya, sesama malaikat, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya pada saat itu, sedang apa hambaku tadi? Kalau kita sedang sholat, dibicarakan kita sedang sholat. Kalau kita sedang main game, tentu saja sedang main game dikatakan, dan sebagainya, kira-kira demikian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amal manusia yang ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada 4 masa. Yang pertama tentunya pada waktu tersebut harus kita sadari bahwa waktu-waktu yang penting tersebut adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umpamakan kita sebagai seorang dosen misalnya, kita beri tugas kepada mahasiswa kita untuk diselesaikan dan ditentukan waktunya untuk dikumpulkan. Pada waktu mahasiswa mengumpulkan, seorang dosen tentu tidak mau mahasiswa itu datang dengan terlambat, dengan tidak tepat waktu. Seorang dosen tidak senang kepada mahasiswa yang datang dengan cemberut untuk menyerahkan tugasnya dan sebagainya. Maka karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia saja begitu. Karena itu Allah yang maha baik pun bisa demikian, tetapi Allah sangat mencintai perbuatan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waktu-waktu tersebut yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yata'aqabuna fikum malaikatu bil lail wa malaikatu bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Mereka berkumpul para malaikat malam hari dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, kata Rasulullah SAW. Dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Kemudian para malaikat itu mengawasi kalian semalam suntuk. Setelah itu naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka. Padahal Allah Maha mengetahui. Walaupun tidak dilaporkan demikian, Allah sudah duluan tahu. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, "Sedang apa hambaku tadi kalian tinggalkan?" Mereka menjawab, "Kami tinggalkan mereka sedang dalam keadaan mengerjakan salat." Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan perbuatan seperti ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, para malaikat pada hadis yang lain disebutkan bahwa para malaikat itu berkumpul pada saat salat subuh, lalu para malaikat juga berkumpul pada saat salat asar. Mereka naik ke langit sebagai pergantian shift ketika itu dan melaporkan semua perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pada bulan yang baik ini, menjelang Ramadan ini, kita senantiasa menjaga amal kita, di mana Rasulullah SAW telah menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Sekelas Rasulullah seperti itu, apalagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia yang sangat penting kita jaga. Tidak disebutkan pada bulan Sya'ban itu pada waktu-waktu kapan, pada tanggal berapa Sya'ban dan sebagainya. Tetapi setiap hari tetap berlaku pada waktu pagi dan pada waktu subuh dan pada waktu asar ada laporan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan baik kita yang kata Allah dalam Al-Quran surah At-Tin tadi, yang mendapat ganjaran terus menerus seperti itu karena perbuatan iman dan amal saleh yang kita lakukan, juga akan dilaporkan pada setiap hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu sabda Rasulullah SAW yang bermakna, disetorkan amalan manusia setiap pekan 2 kali, kata Rasulullah SAW, pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka setiap hamba mukmin akan diampuni dosanya, kecuali seorang hamba di antara dia dengan saudaranya ada permusuhan. Dikatakan, tinggalkan 2 orang ini sampai mereka berdamai. Maka karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Senin dan Kamis Allah tidak saja mengecek amalan itu, tetapi mengecek orang yang berseteru pada hari Senin dan Kamis, dilaporkan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini adalah bagian daripada bagaimana menguatkan hati kita. Pagi dan sore kita berbuat baik, pada setiap hari kita berbuat baik. Sebagaimana pernah kita membaca di sebuah media sosial berseliweran, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, bisakah kita 1 bulan untuk tetap berbuat baik?" Ayahnya diam ketika itu. Tidak bisa, kata ayahnya. Lalu kemudian anaknya bertanya lagi, "Bisakah kita 1 minggu berbuat baik terus menerus?" Ayahnya diam dan kemudian bertanya, "Tidak bisa," kata ayahnya. Lalu anaknya bertanya, "Bisakah kita berbuat baik terus menerus selama 1 hari?" Ayahnya diam lagi untuk mengatakan bahwa tidak bisa, wahai anakku. Sang anak mengatakan, "Bisakah kita berbuat 1 jam berbuat baik?" kata anaknya. Ayahnya mengatakan, "Bisa." "Kalau begitu, aku akan berbuat baik jam demi jam," kata anaknya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah, khatib hanya mewasiatkan bahwa ini adalah perbuatan yang sulit bagi kita untuk ini, jam demi jam, untuk bisa senantiasa berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini untuk bagi khatib dan bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berbuat amal salih, karya-karya salih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa waktu yang berikutnya disampaikan amalan kita adalah pada bulan Sya'ban. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang terjemahannya kira-kira, "Wahai Rasulullah SAW, saya tidak melihat engkau berpuasa di berbagai bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban, kecuali bulan Ramadan."
Maka beliau menjawab, ini adalah bulan yang banyak disepelekan oleh manusia. Bulan ini terletak di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang diangkatnya amalan-amalan, kata Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Tuhan seluruh alam. Dan saya senang ketika amalanku ini diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Ini menjadi dalil bahwa orang banyak-banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan ini merupakan bulan bagi kita untuk bersiap untuk menghadapi satu bulan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh kemuliaan, yang hanya Allah memberi balasannya. Kullu amal ibni adamahu, kata Rasulullah, tiap-tiap amalan anak Adam itu miliknya, illa siyam, kecuali puasa, wa ana ajizibih, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Sya'ban kita tidak perlu memilih tanggal, tidak perlu memilih jam demi jam dan sebagainya. Mari kita siapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang mulia, yang kiranya merupakan bulan bagi kita untuk bisa memetik hasil kerja yang lebih baik sebagaimana keutamaan bulan Ramadan. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan amalan kita ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu ketika kita akan mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa untuk catatan amal orang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah kitab hambaku pada Illiyin. Illiyin itu tempat yang tinggi, dan kembalikan ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari bumi, kemudian di sanalah mereka dikembalikan dan akan dibangkitkan kelak. Selanjutnya ruhnya dikembalikan ke jasadnya, lalu datanglah kepadanya dua malaikat. Keduanya menyuruhnya duduk. Sedangkan untuk catatan amal orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, tulislah catatan amalnya di Sijjin. Sijjin itu tempat yang paling bawah, yang disebutkan di lapisan bumi yang paling bawah. Dalam satu tafsir disebutkan demikian. Selanjutnya ruhnya dilemparkan ke tempat yang sangat jauh di dalam lapisan bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan bulan Sya'ban ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk berlatih dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan. Rasulullah SAW banyak amal-amal yang dilakukan pada bulan Sya'ban. Beliau melakukan semaan hafalan Al-Qur'annya bersama malaikat Jibril. Apalagi kita, karena itu mari kita perbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran kita siapkan diri kita pada bulan Sya'ban ini untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk menuai amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu al-martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'u fa inna ta'atahu aqwamu aqwa. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واحذروا أسباب السخط الجبار فإن جسامكم على النار لا تقوى وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واعملوا لآخرتكم وخذوا من الدنيا نصيبكم تتنالوا عزة وفلاح واكثروا من الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مساء وصباحا فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات
آمين يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياتنا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.